Semuanya apa kabar? Luar biasa, amin. Ya ini saya kali ini nyampaikan firman Tuhan agak deg-degan, gak tahu kenapa. Biasanya saya bilang Tuhan ini Tuhan mau bicara apa. Nah yang Tuhan terus taruh dalam hati saya beberapa saat ini, yaitu hal kesulitan. Ya. Enggak tahu itu Tuhan taruh dalam hati saya. Saya banyak menghadapi orang-orang hidup dalam kesulitan. Baik itu kesulitan dalam usaha, bekerja, dalam kehidupan, dalam kebutuhan, dalam sekolah, dalam semuanya. Siapa yang tidak pernah mengalami kesulitan? Halo? Hah? Enggak ada ya? Siapa yang banyak dapat kemudahan dari Tuhan? Kita dong, amin. Kita ini semuanya dibuat selalu Tuhan itu ada cara. Nah hari-hari ini saudara, kalau kita lihat ya, ada krisis yang namanya krisis kekuatan. Setuju nggak? Halo? Belum lama kita mendengar ada 2 mahasiswi yang begitu hebat luar biasa, bunuh. Ada yang tahu? Halo? Ya, 2 mahasiswi terjadi di Surabaya. Minggu lalu ada satu pendeta khotbah di Zoom meeting di perusahaan saya. Dia menyampaikan, sayang sekali loh, ini mahasiswi, 1 anak pendeta, 1 anak orang yang cukup berada. Meninggal bunuh diri. Katanya yang 1 itu saya coba kulik lagi, yang 1 kenapa Pak? Yang 1 katanya putus cinta. Wow. Berarti mereka itu tidak mengalami apa yang namanya kekuatan dari Tuhan. Hari-hari ini kita perlu kekuatan dari Tuhan, amin. Amin. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapin itu kesulitan biasa. Asal kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan cara Tuhan. Setuju nggak? Ya. Nah, jadi saya coba mencari lawan kata kesulitan itu apa sih? Kemudahan. Semua orang hendak sulit apa hendak mudah? Saya tanya nih. Semua mau mudah ya? Nah semua yang mau mudah itu tuh nggak bakalan kekal saudara. Ya, contoh investasi mudah, ya dapat insentifnya besar. Nah itu hati-hati, ada yang namanya pembohongan penipuan. Setuju nggak? Ya hari-hari ini banyak ditawarin. Ayo Pak investasi emas nih bagus gini, mudah kan? Cuman taruh duit nanti dikembalikan. 1, 2, 3 kembali 5, 6, 7, 14. Biasa gitu ya. Nah jadi kemudahan itu jangan dianggap sesuatu yang menguntungkan. Ya, semuanya itu yang mudah itu pasti tidak kuat. Setuju nggak? Yang mudah itu nggak kuat. Daun muda misalnya. Jangan salah paham ya. Ya itu pasti lembut, enak dimakan. Ya contoh. Makanan yang paling suka tuh daun yang muda itu apa namanya? Daun pohung. Ya, daun pohung, tahu? Itu dimakan pakai lalap. Ya, pakai sambal terasi. Popohong. Hah? Popohan. Pokoknya ingat dong itu. Itu kalau makan pakai lalap yang jangan salah paham ya, daun muda ini enak loh. Ya, jangan salah paham. Jadi saya tidak bermaksud yang melenceng, enggak. Jujur saya ngomong ini apa adanya gitu. Nah jadi segala sesuatu yang mudah itu cenderung ya membuat kita cepat pengen berhasil. Nah kalau kita enggak berhasil dengan cara mudah biasanya kita apa? Stres kita. Wah kok ini ya enggak bisa, kok gini ya enggak bisa cepat gitu loh. Nah maunya mudah semuanya, maunya gampang. Kalau dibikin sulit sedikit, marah. Ya, saya ingat dulu waktu lagi sekolah, itu saya pernah dipukul guru kaki saya, gara-gara saya nggak bisa berhitung. Ya, saya berhitung tuh kalau zaman dulu ada tahu sipwah. Nah saya hitung pakai sipwah. Sama gurunya dimarahin, nggak bisa dong, lu mesti hafal. Sulit Pak, saya bilang. 1 tambah 1, 1 kali 1, 2 kali 2 masih ingat lah. 3 kali 3 masih ingat, sampai 16 kali 16 bingung saya. Akhirnya dipukul. Wah saya dengan dipukul gitu saya ingat, wah ini saya nggak boleh lagi dipukul.
Akhirnya saya sambil tidur, sambil jalan, ya baru mau tidur tuh ya. Nyanyi 1 kali 1 sama dengan 1. Nyanyi sampai 16, 15, 17. Terus itu. Akhirnya sekarang hafal. Coba Gito, 17 kali 17. 289 kan? Nah, karena apa? Karena hafal. Nah anak sekarang disuruh hitung, ada yang bisa nggak? 21 kali 21. Hah? Iya, 15 kali 15, pasti 225. Iya, karena hafal, karena apa? Mengalami sulit. Ya, kita ini kadang-kadang diproses Tuhan untuk sulit. Setuju nggak? Ada satu, saya suka dapat satu statement gini. Di laut yang tenang itu, di laut yang tenang, tidak pernah menghasilkan pelaut yang tangguh. Setuju nggak? Ya. Nah saya kebetulan sering ke pinggir laut. Saya lihat gelombang laut itu ternyata bukan sesenti, 2 senti, enggak saudara. 7 meter ya. Pak Jimmy ini angkatan laut, paham tuh. Ya. 7 meter, 8 meter. Saya pernah juga berlayar. Waktu itu saya kerja masih membeli kapal. Kapal tua itu dibeli. Tapi masih bisa jalan, bekas sail tanker. Itu saya ikut di kapal itu, ternyata tengah malam itu gelombang laut, wah dihantam. Sampai naik ke Palka, sampai naik ke itu pokoknya saya duduk di Palka tuh basah gitu. Kapalnya nggak kecil loh, 20.000 DWT itu gede kan Pak ya. Itu panjangnya 320 meter, itu pun goyang. Tapi kaptennya jago, diikutin gitu. Nah di dalam laut yang tenang itu tidak pernah ada pelaut yang tangguh pasti. Pasti laut yang penuh badai gelombang itulah. Saudara mau masuk dalam gelombang Tuhan? Mau? Mau nggak mau ya harus mau, nggak ada pilihan. Ya karena kita ini hidup di bumi nggak ada pilihan. Itu gelombang hidup pasti ada. Seperti lagu yang awal tadi apa? Dikatakan walau badai menerpa. Wah saya bilang, Shirley apa janjian kita ya? Ya, enggak janjian loh. Saya mau bicara mengenai kesulitan, badai itu kesulitan bukan? Kesulitan saudara. Jadi kalau mengalami kesulitan, hidup bersama Tuhan itu enggak usah takut. Ya Tuhan ngomong ya. Jadi kalau orang yang hidupnya selalu mau mudah, itu saya coba cari itu. Apa sih kalau orang yang hidup mudah? Yang jelas dia gampang stres. Setuju enggak? Mau mudah dapatkan sesuatu, nggak dapat stres. Dan yang paling jelas itu orang yang hidup selalu mau mudah itu selalu gampang menyerah. Sulit dikit, aduh udahlah, nggak bisa lah, susah lah. Nah hari-hari ini zaman anak-anak ini kebanyakan begitu saudara. Bukan hanya Indonesia. Ya, saudara tahu nggak? Saya coba kemarin merenung nih. Dalam kehidupan kita ini sebetulnya ada 3 proses. 3 proses yang satu namanya generasi kolonial. Siapa generasi kolonial? Om Edi nih. Enggak, kamu belum. Kolonial itu lahir tahun 50-an lah. Ya zaman kolonial tahu dong. Ya. Nah yang kedua generasi milenial. Ya milenial nih ya kayak gitu nyerempet lah dikit. 40 sekian gitu. Ya. Nah yang ketiga yang namanya generasi zilenial. Zilenial karena Genji, generasi zilenial. Nah coba kita pahamin, contoh saya sama Lovely ini ngobrol. Maunya Lovely apa? Saya coba memaksa kemauan saya ke Lovely. Bisa nggak Lovely? Nggak bisa kan? Terus dia pasti ngomong gini, kuno katanya. Mah udah ketinggalan zaman gitu. Betul saya bilang, kolonial itu memang kolot, betul ya? Kolonial itu kolot. Jadi kayak kita nih, kayak generasi saya ya, Ibu Saida ya, kolonial ya. Kolot kan kita kan, maunya begini aja, nggak mau berubah. Karena kolot. Nah yang milenial mendingan nih ngikutin zaman. Ya, yang zilenial lebih singkat lagi, maunya mudah. Dan tidak pernah akan mau sulit. Nah setiap ngadepin sulit, marah dia. Kecewa. Yang zilenial siapa nih?
Lovely aja deh kesaksian. Coba Lovely, maju ke depan sebentar. Yalah, ini kan khotbah, kita ini kan keluarga ya. Halo. Lovely, sini. Panggil Akong apa panggil Om? Panggil Akong aja lah. Nah, kita ini kan keluarga, jadi kita mau tahu. Ya, Lovely, ini Akong mau tanya. Kalau Akong mau begini, Lovely mau ikut nggak? Bingung kan? Atau bisa nggak mahamin pikiran orang tua? Bisa, puji Tuhan. Tapi kita orang tua ini agak sulit mahamin. Ada kesaksian nggak? Tadinya maunya yang muda-muda gitu, tapi sulit sekali terus akhirnya nyerah. Bingung ya? Misalnya sekolah, sulit gitu, nyerah nggak? Nyerah. Kenapa nyerah? Pakai mic dong, biar oma dengar. Kenapa nyerah? Karena nggak suka matematika. Nggak suka matematika. Padahal matematika itu enak loh. Kalau dipelajari dengan serius, wah bisa enak tuh. Apalagi yang nggak suka? Mandarin. Mandarin. 那个讲话也很简单，你不相信你问那个海大的了。Ya, makanya kamu OCBC ya. Tahu nggak OCBC? Orang Cina bukan Cina. Enggak bercanda. Ya udah, oke. Jadi 2, 1 Mandarin, 1 matematika. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Ya itu salah satu, saudara. Setiap yang sulit itu anak-anak zaman sekarang gampang nyerah. 1 matematik, 2 apa tadi? Mandarin. Ya enggak, kita ini jujur aja saya ngomong nih, bukan saya orang Cina, bukan. Saya orang Indonesia, hanya keturunan Cina, darah saya kalau dibelek pasti merah dan putih. Setuju enggak? Enggak mungkin lah hijau dan biru. Pasti merah putih saudara, Indonesia merdeka. Ya jadi memang kita ini, kenapa Sally? Mungkin enggak ada pendeta yang begini kali ya. Ya memang ini, Tuhan mau bicara kepada kita. Memberikan satu contoh. Bahwa anak-anak zilenial, saya tanya cucu saya, kamu generasi apa? Generasi alfa katanya. Oh alfanial berarti. Lebih sulit lagi kita sebagai kolonial ini memahami alfanial, zilenial sulit. Nah makanya hari-hari ini kita sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab. Bagaimana kita ini bisa supaya menerapkan anak-anak kita ini mampu menghadapi kesulitan. Setuju nggak? Karena ke depan ini hari-hari depan bukan hari yang gampang. Banyak orang ngomong hari-hari ini semakin sulit. Setuju nggak? Apalagi ini nanti sebentar. Wah jangan sampai terjadi lah. Kalau Iran ikut berperang juga, itu pasti konconya kan Soviet sama China. Soviet sama China kan nggak suka sama yang namanya USD, tapi kita suka USD ya. Ya, sama USD dia nggak suka. Nah itu pasti perang. Wah kalau perang nggak tahu gimana. Kita mesti terus siap-siap. Amin. Nah jadi kalau menghadapi kesulitan, ya itu nggak usah takut saudara. Setiap kesulitan itu pasti ada peluang. Setuju nggak? Setiap kesulitan pasti ada peluang. Saya dengar cerita dari Mary Riana. Saya kebetulan kadang-kadang suka nonton podcastnya. Dia cukup membangun lah. Dia ngomong gini, saya itu mengalami kesulitan tahun 98. Karena apa? Kerusuhan. Nah sehingga kerusuhan itu dia harus kabur. Kalau enggak dekat daerah dia itu kan dia tinggal Tanjung Duren. Paling banyak kerusuhan di situ. Dia harus kabur, lari ke Singapura. Lari ke Singapura, karena di Singapura banyak kesempatan. Dia kan sulit di Indonesia, lari ke Singapura. Ya, makanya Tuhan bilang hidup ini memang selalu ada cara Tuhan. Ya, kalau nggak ada kerusuhan dia mungkin nggak ke Singapura. Setelah di Singapura umur 20 ya nggak salah. Apa 22 ya. Dia tuh sudah menghasilkan $1 juta Singapura. Hebat, luar biasa. Kemarin saya ikutin dia ditunjuk salah satu yang namanya
Kok tiba-tiba lupa ya? Siapa tuh? Yang Maxwell. Dia salah satu wakil ketua ya, nggak salah ya. Wakil ketuanya John Maxwell Indonesia. John Maxwell itu salah satu pembentuk, melahirkan leadership dunia. Luar biasa. Hebat loh itu. Coba kalau dia tidak ngalamin kesulitan, apakah dia bisa sampai hari ini? Belum tentu. Ya. Nah, kalau hari-hari ini kan memang kita mesti banyak belajar, Saudara. Jadi jangan takut, kalau ngalamin kesulitan Saudara, ya harus berani hadapin. Sesulit apapun juga, ya. Nah, kita ini kayak kita ini orang-orang gini dulu sulit. Zaman kita sulit dulu. Siapa seumuran saya? Kalau nggak kerja, diomelin nggak boleh makan loh. Tante Saida kali ya. Dulu sulit nggak? Enak ya dulu ya. Atau gimana? Pak Richard, dulu sulit Pak? Sulit ya. Dan dengan sulit itu kita dibentuk Saudara. Dilatih, suruh kerja, suruh ini, bahkan pagi-pagi mesti sudah bangun, bantuin orang tua. Kalau enggak nanti orang tuanya bisa ngomel-ngomel. Kalau orang tua dulu kan selalu ngomong gini, awas lu kerja enggak rajin, enggak makan lu. Ada enggak? Ada enggak? Coba saya tanya. Halo, yang pengalaman dengan saya siapa? Enggak mau ngaku ya? Kalau orang tua gitu dulu, dipacu. Anak sekarang coba tanya, awas lu enggak kerja, enggak makan. Pergi dia. Beda. Hari-hari ini kita harus sanggup, Saudara. Apalagi kita di dalam ladang Tuhan. Di dalam ladang Tuhan kita hari-hari ini sulit enggak menuai jiwa? Gampang? Gampang? Enggak mudah, Saudara. Kita harus berjuang bagaimana jiwa-jiwa ini yang terhilang. Apalagi jiwa-jiwa di sana, di luar sana, tidak punya daya kekuatan yang hebat. Ya, jadi mereka tuh enggak punya daya kekuatan itu. Dan kita harus punya daya kekuatan itu untuk apa? Untuk menghadapi segala persoalan. Nah, hari-hari ini anak-anak muda kalau menghadapi soal yang sulit-sulit, ya, stres apa pusing? Dua-duanya ya, pengalaman nih ya. Iya, kita itu menghadapi begitu Saudara. Jadi jangan takut ya. Nah kalau kita belajar dari Alkitab, coba tokoh-tokoh besar di Alkitab siapa? Yusuf, Ayub, Elia, terus lagi Daud. Mereka tuh apa ngalamin yang enak-enak Saudara? Kita contoh kisah Yusuf lah. Ya dari kejadian 37 sampai kejadian 42 itu ceritanya. Yusuf itu pertama kali tidak disukai saudaranya. Dibuang di mana? Lubang sumur. Dijual ke Bani Ismail. Habis Bani Ismail jadi dibeli sama Potifar. Jadi pembantu di situ, akhirnya dituduh, masuk penjara, diproses. Ya ngomong sih enak. Jadi prosesnya itu kalau kejadian 37 sampai 42 minimal itu 5 tahun, 10 tahun. Mungkin berapa tahun Yusuf diproses? 17 tahun ya enggak salah ya, diproses dia. Ya, siapa yang sudah diproses Tuhan 17 tahun? Belum kali ya. Kita 3 tahun aja udah melintir. Apalagi di gereja diproses. Lu mesti gini. Ya, makanya hidup di dalam Tuhan itu harus tahan uji. Ya, harus siap menghadapi kesulitan. Jadi jangan takut. Nah, kita coba tayangkan satu ayat. Mazmur 25 ayat 17. Sudah? Mazmur 25 ini mengatakan gini, lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitan. Ini Daud itu mengalami pasti. Dia bilang lapangkan hatiku. Ya, jadi kalau sulit itu biasanya di pikiran apa di hati? Halo? Dua-dua pasti ya, di pikiran ada karena hatinya gelisah, pikirannya kacau jadi, ya. Nah, jadi dia minta, Tuhan lapangkanlah hatiku yang sesak ini, ya. Siapa yang suka ngalamin hati sesak? Halo? Ya, kalau ngalamin kesulitan hatinya sesak enggak?
sesak. Jadi itu ada jurus ternyata. Tuhan kasih tahu, lapangkan hatiku Tuhan. Jadi pada saat kita menghadapi kesulitan, kita minta Tuhan, lapangkan hatiku. Supaya apa? Kesesakan ini bisa terangkat. Nah kalau kita mengalami kesulitan, ini hati ini nggak lapang, apalagi hatinya sempit. Pikirannya sempit, dipenuhi dengan kesulitan. Setuju nggak? Kalau kesulitan itu, aduh palaku pusing ngomongnya gini ya. Enggak dong, pala pusing gini ya. Pasti pala ini penuh, hati ini penuh juga. Jadi ini harus dilapangkan, dikosongkan nih. Ya. Jadi kemarin saya ngobrol sama anak saya. Aduh Pak pusing dah gini-gini. Saya bilang gini deh jurusnya. Kebetulan saya baru baca di Mazmur ini. Lapangkanlah hatimu. Ya. Kalau hatimu lapang, pikiranmu akan lapang. Kesulitan yang ada ambil, angkat dulu nih. Ini kesulitan lu diam sini ya. Ya. Kalau enggak bilang, diam, jadi tenanglah gitu. Kesulitan harus diperintahkan. Supaya setiap kesulitan itu tidak memenuhi pikiran, tidak memenuhi hati. Minta dilapangkan. Supaya apa? Kalau kita lapang, berpikir gak nih? Cepat berpikirnya. Coba kalau lagi sumpek. Lagi sumpek, siapa pernah sumpek? Ya saya sering sumpek sih. Ya barusan saya dapat berita sumpek juga sih. Cuman ya udahlah, saya bilang pikiran lu diam dulu ya. Saya mau sharing nih. Ya. Jadi tempat saya di sono terjadi pencurian. Sumpek ya sudah, angkat dulu, taruh. Nanti kita urus. Jadi kalau pikiran kita ini memenuhi pikiran, kesulitan memenuhi pikiran kita, sesak itu memenuhi hati kita nggak bisa mikir. Makanya butuh dilapangkan. Sama-sama kita katakan, butuh dilapangkan. Ya. Nah kalau lapang itu semuanya enak pasti, setuju nggak? Ya, jadi kalau lapang itu pasti semuanya enak. Nah makanya di dalam kehidupan ini kalau menghadapi kesulitan jangan disimpan, setuju? Ya, jadi ngadepin kesulitan jangan simpen di kepala lama-lama. Ya mikir boleh, ya, tapi jangan terlalu dipikirin. Makanya ada istilah sekarang ini, memang gua pikirin kadang-kadang benar dan tidak benar juga ya. Benar dong. Kalau misalnya orang lagi dalam masalah, kita mesti nolong. Kita ngomong sama dia, memang gua pikirin, pasti orang tuh marah. Setuju nggak? Tapi kita bantu berpikir untuk dia. Setuju ya? Nah jadi kita itu mesti, tata bahasa ini mesti pas gitu. Ya itu dia saudara. Nah jadi kita mesti belajar. Di dalam hidup kita bersama Tuhan itu, kita pasti disertai. Amin. Hari-hari ini kita di sini kalau saudara-saudara mengalami kesulitan, kesesakan ya, kita itu ada wadah sudah. Wadahnya namanya apa? Bible Bestie. Nah, Bible Bestie. Ini saya sangat terbantu sekali dengan Bible Bestie. Kami ada Bible Bestie di sini. Siapa yang sudah ada? Hanya sebagian kecil. Nah, sebagian besarnya boleh ikut ya. Karena ini bagus. Karena tiap pagi itu baca firman. Minimal baca, satu ayat pun gak apa-apa. Makanya saya dulu punya teman satu, lucu. Teman saya itu kira udah 78 sekarang. Dia salah satu bekas VP di satu perusahaan. Saya bingung, dia bahas Yohanes itu 5 tahun gak selesai loh. Dia bahas Yohanes 1 sampai Yohanes terakhir itu 5 tahun gak selesai. Ternyata dia kulik satu-satu. Itu rahasianya, ternyata firman Tuhan kalau dikulik satu-satu, direnungkan, wow, dahsyat saudara. Kadang-kadang Tuhan jawab itu ajaib. Kita punya masalah, kita baca firman Tuhan, kayak minggu lalu siapa tuh? Si Pak Gerar atau si Aris lah kasih ini. Wah saya bilang kok bisa pas ya. Saya lagi masalah gini, Tuhan bicara lewat teman saya. Gera apa Aris lah, saya lupa, nanti saya cek lagi. Kira-kira kita sudah hari keberapa sekarang? 70 ya? Hah? Oh ya? Enggak lah, coba cek 70 lebih. Coba cek 70 lebih. Itu hari ke-70 aja, itu udah 2 sekian bulan. Minimal sudah ada 70 ayat yang kita baca. Bagaimana kita tidak baca ayat, kita menghadapi kesulitan, kita baca apa?
Baca komik? Enggak ketemu, saudara. Setiap kesulitan itu jawabannya ada di dalam Alkitab. Amin. Karena itu pengalaman-pengalaman yang dialami oleh beberapa daripada tokoh-tokoh Alkitab yang ada. Kita harus belajar, saudara. Sungguh-sungguh hari-hari ini kesulitan yang akan kita hadapin itu bukan kesulitan yang berat. Katakan itu. Kesulitan yang kita hadapi bukan kesulitan yang berat. Karena apa? Kami bersama Tuhan. Aku bersama Tuhan. Tidak ada satu kesulitan pun yang tidak bisa aku atasin. Karena Tuhan itu adalah pemecah segala kesulitan yang kita hadapi. Setuju gak? Saya sangat setuju, saudara. Dalam hidup ini memang kita bisa mengalami yang namanya kesulitan. Tapi jangan kesulitan itu menjadikan kita mempersulit diri. Itu rahasianya. Kalau kita mempersulit diri kita, kesulitan itu kita pikirin terus. Selesai masalahnya? Tidak, saudara. Tidak akan selesai. Bahkan bikin mikir makin banyak, lama-lama jadi namanya stres. Tahu stres? Nah, jadi ya Om Ayah, jangan banyak pikiran Om Ayah. Santai-santai aja, gitu ya. Nah, kesulitan itu saya catat coba, saya pelajari. Di dalam menghadapi kesulitan itu kita pasti punya yang namanya perspektif yang baru. Setuju gak? Kalau kita ngadepin kesulitan apapun juga yang kita hadapin, kita pasti otak ini berpikir, punya perspektif baru. Ya, saya punya pengalaman, tengah malam saya dari Pangkalan Bun mau ke Sampit. Di tengah jalan pecah ban, saudara. Nah, yang namanya mobil sewa, ban serep gak ada. Pusing gak? Kalau jalan terus tinggal pelek doang. Waduh, saya bilang, Pir gimana nih? Ya bos, gimana nih, pusing kita. Udah gak usah pusing. Kamu cari deh, itu ada apa, pelepas sawit deh. Itu kan di tengah kebun sawit. Ada pisau nggak? Kebetulan ada, ya udah bacok-bacokin. Bannya buka dikit, masukin pelepas sawit. Sama rumput. Masukin aja sampai penuh, udah penuh Pir, udah. Ya udah kita jalan. Sampai itu sampit. Kalau di sini bisa kita. Karena kepepet, saudara. Jadi segala macam yang kepepet itu akan menimbulkan satu perspektif yang baru. Makanya manusia itu butuh dipepet. Mau saudara dipepet sama Tuhan? Yang mau katakan amin. Mau gak mau juga pasti dipepet, saudara. Ya, kita ini hidup ini kadang-kadang butuh dipepet. Ya. Nah, kenapa ini Bible Bestie terjadi? Karena dipepet sama gembala ya, betul. Sorry ya Pak Alek ya. Dipepet gembala. Tapi gembala kita tuh baik. Untuk apa? Dia akan jadikan kita ini murid. Bukan hanya jemaat yang duduk diam datang manasin kursi kasih persembahan pulang. Pulang kamu firmannya apa? Enggak tahu. Anak saya suka tanya, firmannya apa? Apa ya? Lupa katanya. Ya ampun, saya bilang catet dong. Catet dong. Ya. Jadi kalau kita ngadepin kesulitan itu ada perspektif baru. Setuju enggak? Nah, saya ini salah satu hasil dari kesulitan yang saya hadapin. Kesulitan demi kesulitan demi kesulitan. Ya. Nah, ternyata kesulitan yang paling susah di muka bumi ini menghadapi manusia. Siapa yang sudah ngadepin manusia banyak? Pak Jimmy mungkin ya. Susah Pak, gampang? Susah banget. Kita maunya begini, dia maunya begitu. Kita kasih ini enggak puas. Kita kasih itu dia bilang enggak. Aduh, susah, enggak ada yang benar. Saya bilang, waduh ujung-ujungnya ini Tuhan yang salah, saya bilang. Akhirnya mereka bertobat, iya Pak. Akhirnya berubah. Nah, jadi kesulitan itu kita harus belajar yang namanya bersyukur. Setuju enggak? Ngadepin kesulitan kita harus bersyukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan kasih aku kesulitan, aku bersyukur, biarlah Tuhan sendiri yang beracara. Kasih aku solusinya Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Amin. Amin saudara. Kesulitan itu kita harus syukurin. Ya. Nah, orang yang kesulitan juga akan membangkitkan satu potensi yang terpendam. Setuju nggak? Ya. Ada yang pengalaman? Pengalaman sulit sehingga potensi itu keluar.
Ya. Nah, cuman kalau Shirley paksa saya sulit, suruh saya nyanyi, kabur semua orang, nggak bisa. Bukan talent saya gitu. Tapi ada pasti. Ya, potensi kita pasti keluar tuh, ya. Terus kesulitan itu selalu memberikan satu pelajaran yang berharga dalam hidup kita. Ya, kalau kita melakukan satu salah sehingga kesulitan, mau kita ulang nggak? Nggak mungkin lah. Itu berharga. Itu kita tidak akan ulangi satu hal yang salah kalau kita menghadapi kesulitan. Pasti kita ingat, wah saya dulu begini nih. Ya. Nah, Alkitab itu mengajarkan, ya. Ada satu lagi, enggak kebaca nih. Rasa percaya diri. Nah, kalau kesulitan itu biasanya kita self confidence-nya itu naik. Wah, saya yakin nih, dulu saya sulit, Tuhan tolong. Tuhan pasti tolong selanjutnya. Jadi rasa percaya diri. Ya. Tuhan kita tuh nggak pernah lalai loh. Setuju nggak? Dan dia tidak pernah terlelap. Dia tahu kok. Nah contoh gini, saya barusan ngalamin. Seandainya kita sebagai orang tua, anak itu minta sesuatu kepada kita. Kita abaikan, kita diamkan atau kita sepelekan. Atau kita berusaha untuk memenuhinya sepenuh-penuhnya. Halo? Berusaha kan? Nah anak saya ada minta, Pak dia bilang bikinin saya satu tempat dong. Ruangan saya butuh mungkin 15 kali 20 lah untuk ini. Wah saya mati-matian tuh, saya penuhin gimana secepat mungkin itu supaya jadi. Supaya permintaannya saya penuhin, supaya dia bisa berusaha di situ. Nah ini Bapak yang dunia aja begitu, apalagi Bapak di sorga saudara. Ya, Bapak di sorga. Kita itu enggak minta aja Tuhan tahu kok kebutuhan kita. Enggak usah takut dah, percaya aja. Amin. Nah jadi bagaimana kita mengatasi kesulitan itu. Filipi 4 ayat 4 berkata begini, yang tadi sudah saya sebutkan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Di dalam setiap ayat firman dikatakan 2 kali, itu satu hal yang penting pasti. Setuju gak? Kan 2 kali dia ngomong, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kita mau bersukacita dalam Tuhan? Amin. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Berarti itu ada hal yang penting yang Tuhan katakan. Kalau saudara hari-hari ini menghadapi kesulitan lagi susah, katakan pada jiwamu, hai jiwaku, bersukacitalah. Amin. Bersukacitalah. Ya, saya tahu hari-hari ini banyak yang menghadapi kesulitan. Kesulitan keuangan, kesulitan hidup, kesulitan pekerjaan, usaha, pekerjaan, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang dicia orang, mungkin ada yang rugi, jangan tersinggung ya. Mungkin ada apa gitu, tapi katakan kepada jiwa, bersukacitalah. Amin. Terus dikatakan, sukacita itu bukanlah berasal dari apa ya, alami. Itu semuanya sumbernya dari Tuhan. Kalau Tuhan itu bilang bersukacitalah, kita harus bersukacita. Dan bukan hanya itu, ya kita bisa baca juga di Nehemia, coba tampilkan, 8, di 11b aja. Nehemia 8 ayat 11b. Ada? Nah, ujungnya gitu. Tuhan kita itu karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Itu janji Tuhan. Amin. Sukacita karena Tuhan itu perlindungan kita. Amin. Kalau sukacita dunia itu hanya sesaat, sebentar. Tapi sukacita dari Tuhan itu perlindungan, murni itu. Ya, jadi Tuhan katakan itu, jangan kamu bersusah hati. Ya, kalau hari-hari ini ada hati yang susah, katakan jangan bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita ya. Nah, yang kedua itu jangan khawatir tentang apapun juga. Ya. Jangan khawatir. Matius 6, 3-4 katakan gini.
Jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Amin. Nah, kadang-kadang kita ini suka salah kaprah. Ya, dia bilang jangan khawatir akan hari esok. Yang dipikirkannya bukan jangan kamu khawatirnya, tapi yang dipikirkannya hari esoknya. Setuju nggak? Misalnya anaknya masih umur 5 tahun. Gimana ya nanti kalau dia kuliah? Ya, kuliah di mana ya? Kuliah di Aussie atau kuliah di Amerika. Padahal anak baru 5 tahun loh. Mikirnya sudah anak umur 30, masih lama kan? Ya, jadi jangan khawatir hari esok. Hari esok itu Tuhan pasti cukupi. Ya, sehari demi sehari Tuhan akan cukupi semuanya. Amin. Nah, yang paling penting apa? Berdoa. Berdoa itu penting. Ya. Nah, hari-hari ini banyak penyesatan, Saudara. Ya, ngapain berdoa? Ada dengar itu? Saya ada dengar kemarin itu siapa di wawancara, ngapain berdoa? Enggak perlu berdoa. Seperti katanya, masa kita berdoa tiap hari Tuhan minta matahari terbit. Waduh, ini saya bilang ngajarin penyesatan ini. Doa itu penting, Saudara. Amin. Karena doa itu adalah hubungan kita sama Tuhan. Nah, hari-hari itu kita butuh berdoa. Setiap saat kita butuh doa, apapun juga. Ya, jangan lupa berdoa, karena doa itu penting. Ini simple tapi ya kita namanya belajar ya. Belajar apa yang saya alamin ya saya bagikan gitu. Ya, yang ucapan syukur kan sudah tadi, ya. Nah, terus yang terakhir yang paling penting, pikirkanlah hal-hal yang benar. Amin. Filipi berapa? 4 ayat 8. Nah, yang lalu saya bagikan ke Umas. Ya, jadi saudara-saudara semua yang benar, ya, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang semuanya itu disebut kebajikan dan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Nah, ini juga PR kita, saudara. Kalau saudara ngadepin kesulitan, ya sudah pikirkanlah yang benar, pikirannya diambil dulu, simpen di atas meja. Ya, hati yang susah simpen dulu, kantongin. Hati lu diam dulu ya, gua mau sukacita nih. Gua mau bersyukur ya, kamu diam. Nah, jadi hari-hari ini kita harus penuh dengan pikiran yang benar. Amin. Sebab kalau pikiran kita nggak benar, kita akan kebelangsak. Ya. Jadi hari-hari ini Tuhan memang minta kita jangan takut menghadapi kesulitan. Kesulitan itu hal yang biasa. Ya, kalau istilahnya itu dari pagi terbitlah matahari, maka sore akan terbenam. Jadi kesulitan itu timbul dan tenggelam. Jadi nggak usah takut dengan kesulitan. Kesulitan itu biasa. Hadapin. Ya, kalau kita berani ngadepin kesulitan itu kabur sendiri, saudara. Ya. Nah, itu yang saya bisa bagikan pagi ini. Nah, sebelum kita masuk perjamuan kudus, saya akan berdoa buat kita semua. Bapak, kami bersyukur buat pagi yang baik ini. Kami belajar sesuatu. Kami tahu Tuhan, kadang kami bisa menghadapi kesulitan. Tapi kesulitan itu kami yakin percaya apabila tangan Tuhan menyertai, apabila tangan Tuhan yang murah itu menopang kami, menolong kami, sehingga setiap kesulitan apapun dapat kami lalui. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu di tempat ini. Kalau mereka mungkin ada masalah menghadapi kesulitan hidup, kesulitan di dalam usaha, kesulitan dalam bekerja, kesulitan dalam keluarga, kesulitan apapun yang mereka alami. Saat ini Tuhan tolong Tuhan. Beri mereka kemampuan menghadapi semuanya. Karena tangan Tuhanlah yang terus menyertai, menopang hidup kami. Sebab kami tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya itu yang kami lakukan Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kalau hari-hari ini Tuhan banyak jiwa-jiwa di luar sana yang belum mengenal akan Kau.
Biarlah setiap kami menjadi anak-anak-Mu boleh mempunyai hati belas kasihan. Kami boleh menjamah setiap mereka, melawat setiap mereka sehingga mereka boleh kembali kepadamu Tuhan. Kalau hari-hari ini generasi muda Tuhan, krisis akan kekuatan menghadapi kesulitan, biarlah mereka juga Tuhan bisa tolong. Tolong Tuhan setiap anak-anak muda Tuhan secara khusus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk setiap kasih setiamu dan setiap anugerahmu. Haleluya, amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang hamba-hamba Tuhan. Kita nyanyikan lagu pertama tadi. Lagunya luar biasa. Yang namanya apa? Ku tetap cinta walau badai menerpa.